Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih bersama admin dan masih dalam serial Unordinary Remake. Dan kali ini masuk episode ke-16. Bagi siapa saja yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung aja nggak pakai lama, enjoy the story. Remy ingin mendengar alasan kenapa John gak ikut bertindak untuk menegakkan ketertiban di sekolah, tapi malah berpura-pura menjadi orang lemah yang gak punya pengaruh apa-apa. John gak membenarkan fakta itu, karena saat ini John adalah seorang kripel dan tidak masuk dalam hierarki. Dia berharap kepada para siswa rank atas, tapi malah dikecewakan, dan pada akhirnya John harus bertindak untuk menghakimi mereka. Remy paham maksud dan keinginan John, dan mulai sekarang dia akan berusaha untuk mengakhiri semua kekerasan di sekolah ini dengan berbicara kepada para siswa rank atas agar mencontohkan kesetaraan kepada semua siswa. Dan abangnya Remy itu adalah mantan king sebelumnya namanya Ray. Dia juga sudah pernah menerapkan kesetaraan di sini. Hal itu harusnya tetap berlangsung sampai sekarang, tapi nyatanya tidak. Arlo yang sangat menghormati Ray harusnya tetap menerapkan sistem itu sampai sekarang, tapi kenapa tidak? Karena pada kenyataannya, semuanya adalah palsu. Mereka gak mau menerima apa pandangan kita sebelum dikalahkan. Para siswa rank atas pada zaman Ray mau gak mau berbuat demikian, karena pada saat itu Ray adalah yang terkuat. Tapi ketika Ray lulus, semuanya bakal kembali ke akar-akarnya. Dan Arlo gak menerapkan sistem Ray itu karena dari awal dia emang gak peduli sama prinsip kesetaraan, menghormati yang lemah. Menurut John, dari awal Remy gak paham dengan permasalahan ini. Karena permasalahannya adalah pada sistemnya. Selama sistem ini gak dihancurkan, maka gak akan ada yang berubah. Para siswa rank atas yang berbuat semena-mena dan dicontoh siswa lainnya. Dan pada akhirnya Remy pulang ke kamarnya. Malam itu Sarah masih memikirkan kata-kata Arlo sebelumnya. John adalah Joker. Apa alasan Arlo mengatakan seperti itu? Dan paginya Ellen juga kaget saat Sarah cerita demikian. Ellen bersikap aneh, membuat Sarah heran. Ellen paham kalau John gak mau Sarah mengetahui rahasianya. Lalu, Ellen menemui Arlo di sekolah, menanyakan alasan perbuatannya sebelumnya. Arlo menyesali itu, karena dari awal harusnya Arlo gak perlu memaksakan Sarah untuk mengetahui rahasia John. Dan dari awal, emang semua ini adalah perbuatan Arlo, memaksa John sampai ke titik ini. Jadi ini adalah tanggung jawabnya. Mimik muka Arlo yang merasa sangat putus asa, Ellen menasihatinya. Menurutnya, Arlo yang dikenalnya gak pernah putus asa. Dia akan selalu tegar dan melakukan tugasnya sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Remy yang masih memikirkan percakapannya dengan John tiba-tiba menjumpai perpeloncoan lagi. Seorang mid tier sedang menceramahi seorang low tier. Remy menengahinya. Alasan perpeloncoan ini ya sepele ya. Setelah diselesaikan masalahnya, Remy baru sadar inilah keadaan di sekolah Wellstone. Menindas orang lemah itu adalah hal yang wajar. Gak ada yang salah dengan itu. Bagaimana cara memperbaiki semua ini? Berpindah ke John saat pulang sekolah seperti biasa sama Sarah. Sarah yang masih memikirkan kata-kata Arlo kemarin masih mencari alasannya. Arlo juga kelihatan gak seperti biasanya. Kenapa bisa-bisanya dia menargetkan John? Sebenarnya apa yang terjadi saat Sarah diskors? Dan diingat-ingat kejadian yang janggal selama ini. Mulai saat Sarah baru dari rumahnya melihat John yang putus asa. Mulai saat itu John bertingkah aneh dan Arlo juga. Padahal sejak Sarah keluar dari Royal, mereka jarang berbicara. Tapi di saat Sarah kehilangan ability-nya, Arlo selalu melindunginya. Di saat Sarah menghadapi masalah, Arlo selalu menolongnya. Dan Arlo bertingkah aneh juga kepada John. Saat dibully Zeke tempo hari, Arlo menyalahkan John yang gak berbuat apapun. Sebenarnya apa yang Arlo harapkan dari John? Memangnya John bisa mengalahkan Zeke? Padahal John adalah Joker. Sarah baru sadar, dia kaget. Apakah John benar-benar Joker? Melihat Sarah yang gak fokus, John mengingatkannya. Sarah memastikan langsung ke orangnya. John kaget mendengar itu. Seriusan nih, mana mungkin ya kan? Sarah mengiyakannya. Ini semua gara-gara Arlo. Kenapa Arlo gak bisa membiarkan mereka berdua aja ya kan? Selalu aja diganggu gitu. Malam itu ketiga sahabat bersiap-siap untuk hari esok, terutama Remy sebagai aktor utama melawan John sebagai Joker di keesokan harinya. Informasi yang bisa diketahui adalah John pasti menggunakan ability Cecil pertama kali. Remy yakin bisa mengatasinya, sedangkan untuk ability Lightning miliknya, Remy juga sudah sering latihan dengan abangnya, jadi ya insya Allah bisa lah.
Black dan Isen mensupport dari jauh, berusaha agar John dilumpuhkan. Tujuan pertarungan besok bukanlah mengalahkannya, tapi melepaskan topengnya di depan publik. Hari pun berlalu, Remy sudah siap untuk menghadapi Joker. Sementara itu, John juga sudah siap untuk menghabisi Remy. Cecil yakin kalau Remy pasti sudah menyiapkan strateginya untuk menghadapi John. Tapi sehebat apapun strateginya, John yakin kalau Remy gak akan bisa mengalahkannya. Dan Remy juga pasti sadar akan hal itu. Karena gak bisa menang, maka tujuan Remy itu adalah melepaskan topeng. Dan untuk ability yang John bakal pakai, Cecil menawarkan miliknya. Tapi John menolaknya. Karena bukan ability Cecil yang pengen dia pakai. John punya rencana lain. Di sisi lain, Zack yang lagi jalan dihadang Cecil yang siap bertarung. Berpindah ke Isen dan Blake yang lagi memantau dari jauh menunggu kehadiran John. Dan Remy yang juga sudah siap untuk menghadapi John, dan tiba-tiba orangnya muncul. Semua orang langsung menyingkir. Pertarungan antara Remy versus Joker pun dimulai. Remy yang yakin kalau Joker menggunakan ability Cecil di awal ternyata salah. Itu adalah ability-nya Zack. Dan kali ini Joker juga sudah mendapatkan ability lightning-nya Remy. Strategi Remy adalah menghindar sebanyak mungkin agar Blake dan Isen bisa melumpuhkannya. Tembakan pertama Blake berhasil mengenainya. Remy menyetrumnya sekuat tenaga, tapi percuma, pertahanan Joker terlalu kuat. Tembakan Blake berhasil mengenainya lagi. Remy menyetrumnya lagi. Kali ini Joker berhasil dilumpuhkan kelihatannya. Inilah saatnya Remy mendekatinya untuk melepaskan topengnya. Tapi, tidak semudah itu Ferguson. Hanya butuh satu pukulan critical attack langsung melumpuhkan Remy. Joker benar-benar murka. Sejak kapan boleh main keroyokan? Dari jauh, Blake berusaha menembaknya, tapi bisa dihindari. Joker menyadari posisi mereka berdua, tapi Blake yakin mereka aman di atas gedung. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Joker langsung mengejarnya ke atas gedung. Joker langsung menghabisi mereka berdua. Setelah Isen kalah, Blake menyerah. Tapi Joker mana kenal ampun ya kan? Sementara itu, Arlo dan Holden diberitahu mengenai pertarungan Remy dan Joker langsung menyusulnya. Melihat Joker yang menghabisi Blake setengah mati, Remy muncul lagi. Dia menceramahi Joker agar menyudahi pertarungan ini. Menurutnya, gak ada intinya pertarungan ini. Gak ada hal yang bisa diselesaikan dengan menghajar semuanya. Joker ini gak menyelesaikan permasalahan apapun, yang ada hanya menyakiti orang-orang. Joker sangat kesal mendengarnya. Dia siap untuk menghabisi Remy lagi. Melihat Joker yang makin lepas kendali, Arlo pun mulai bertindak dan menyuruh Holden untuk memanggil Serafina agar menonton pertarungan ini. Arlo sebenarnya nggak mau bawa-bawa Serafina lagi, tapi apa boleh buat. Serangan Joker mengincar Remy, nggak peduli kemanapun dia pergi, dan untungnya Arlo bertindak tepat waktu. Sementara itu, Serafina disamperi Holden dan mengajaknya melihat pertarungan Remy versus Joker atas perintah Arlo yang sedang panik. Sera heran, Arlo lagi. Tapi, dengan omongan kedua orang itu yang saling bertentangan, salah satunya pasti bohong. Kali ini Sera ikut untuk memastikannya.
Berpindah ke medan pertarungan, Arlo dan Remy bersatu untuk menghadapi Joker. Melihat Arlo ikutan, John di balik topeng makin murka. John bersumpah akan menghancurkan mereka berdua. Kali ini Joker punya 4 ability. Punya Zack, Blake, Ethan, dan Remy. Mungkin barirnya Arlo juga punya. Tapi salah satu tangannya udah terluka parah. Pertarungan pun dilanjut. Remy mendekatinya, dan ternyata Joker gak menggunakan ability-nya Arlo. Jadi 4 ability adalah batasannya. Mereka yakin punya kesempatan mengalahkannya. Terlihat Serafina sudah sampai di TKP. Dari jauh dia melihat Joker yang bertarung dengan Remy dan Arlo. Postur dan gerakannya terlihat sama seperti John. Melihat fakta ini membuatnya pucat. Pertarungan di bawah sana semakin sengit. Mereka berdua berusaha melumpuhkan Joker. Joker berusaha bertahan, gak mungkin dia kalah oleh mereka. Udah babak belur, tapi masih bisa ngecas laser ya kan. Arlo menyadari kalau mereka ini gak bisa menembus pertahanannya, tapi Joker masih bisa menembus barirnya Arlo. Mereka benar-benar bukan tandingannya. Mereka masih berusaha mencari kesempatan untuk melepas topengnya, atau pertarungan ini gak berarti apa-apa. Tapi kesempatan itu berhasil digagalkan, dan Remy juga dilumpuhkan. Udah gak berdaya mau dihabisi lagi, Arlo menghadangnya. Arlo kesal, ini adalah masalah antara mereka berdua. Kenapa Remy dihabisi sampai setengah mati ya kan? Emangnya dia salah apa? Joker gak banyak omong, langsung menghabisi Arlo dengan mudah. Sarah yang melihat dari jauh lemes lututnya. Joker adalah John. Posturnya itu sama persis, dan gerakan-gerakannya sangat Sarah pahami, karena John yang mengajarkannya selama ini. Jadi selama ini John tidaklah lemah. Sarah gak percaya apakah ini adalah mimpi. Rahasia apa lagi yang dia sembunyikan? Yang mana yang palsu atau yang asli? Apakah semuanya palsu? Pertarungan telah usai. Arlo dan bawahan-bawahannya telah kalah. Jadi hari ini menandakan bahwa Arlo telah digulingkan dari tahtanya, dan King baru telah terpilih. Joker, King baru Wellstone. Saat ini misi John telah usai. Tidak ada lagi Royals, tidak ada lagi hierarki. Singkat cerita, John di kantor kepala sekolah. Atas perbuatannya tempo hari, dia diceramahi kepala sekolah. Saat baru masuk, John diberikan hak khusus karena ranknya. Setelah beberapa minggu, dia sudah mengirim beberapa siswa ke rumah sakit, tapi masih dibiarkan. Tapi menghabisi para Royals adalah batasannya. John diperingati agar tidak melewati batasan lagi, atau ada konsekuensinya. John beralasan, menurutnya dia ini dikeroyok oleh para Royals, jadi John hanya mempertahankan diri. Ya apapun alasannya lah, ini adalah peringatan terakhir. John akhirnya pergi. Mr. Kane paham alasan kepala sekolah Fawn ini gak turun tangan adalah agar siswa lainnya yang memikirkan tindakannya sendiri. Tapi watak John makin menjadi-jadi akhir-akhir ini. Dan John adalah seorang late bloomer. Dia nggak memahami dunia sebagaimana orang pada umumnya. Fawn paham dengan hal ini. Karena itulah sekolah membutuhkan sosok seperti John. Kalaupun hierarki Wellstone hancur, nanti pasti rumornya bakal sampai ke telinga pemerintah. Dan mereka pasti makin mencurigai Wellstone. Kalaupun mereka datang, Fawn siap menghadapinya. Sepulang sekolah, John menelpon Sarah tapi gak diangkat, jadi disamperin tuh ke kamarnya. Hari ini Sarah bolos sekolah, jadi John khawatir. Dia berusaha berbicara dengannya, tapi Sarah yang kecewa tetap mengabaikannya dan mengusir John. Di luar, John mencurigai Elaine yang membocorkan rahasianya, tapi dia gak berani bocorin ya kan. Sepertinya John, Sarah murka. Dia bener-bener gak tahu harus ngapain. Udah ability dan pengaruhnya hilang, terus bisa apa ya kan?
Semenjak ability-nya hilang, Sarah selalu bergantung pada John, berusaha untuk bisa menjadi sepertinya. John membuatnya terlihat mudah agar Sarah gak perlu khawatir apapun, tapi semuanya itu bohong. Itu terlihat mudah bagi John karena ya emang dia dari all overpower. Jadi itulah alasan kenapa dia gak peduli saat orang lain membulinya. Ellen menceritakan faktanya juga. John ini mengancamnya. Jadi selama ini Ellen tutup mulut. John benar-benar berbahaya, gak ada yang berani memusuhi orang sepertinya. Bahkan Arlo selama ini mengikuti perintahnya. Mendengar itu Sarah makin bingung, sebenarnya John ini siapa? Berpindah ke rumah sakit, terlihat Ishin dan Arlo menjenguk Remy dan Blake. Dari 4 orang yang bertarung dengan Joker, yang masuk rumah sakit adalah Remy dan Blake. Dan korban yang paling parah jatuh kepada Blake. Blake ini kasihan bet dah, udah dihajar paling parah. Ditambah John teman kamarnya pula. Jadi ya dia bingung mau kemana ntar pulangnya kan. Remy menyesali perbuatannya, padahal udah diingetin tapi malah diabaikan. Remy berencana untuk melepas topeng Joker agar seluruh sekolah tahu, tapi usahanya gagal. Remy gak menyangka kalau John sekuat itu. Arlo menenangkannya dan menasehatinya, pokoknya untuk saat ini ya istirahat dulu aja. Kedepannya Remy khawatir tentang sekolah. Setelah perbuatan John, apa selanjutnya? Joker mengajarkan kebrutalan, nanti takutnya murid-murid akan mencontohnya dan situasi akan makin buruk. Tapi ya apa boleh buat, John adalah yang terkuat. Apakah mau ditantang lagi dan dihabisi lagi dan masuk rumah sakit lagi? Jadi ya sudahlah. Dan gak lama mereka berdua pergi. Blake mulai bicara, menurutnya Arlo itu benar. Terlalu banyak hal yang terjadi, mulai dari Amber, lalu John yang jadi Joker. Terlalu berat baginya. Dari awal Blake emang udah sadar diri akan kapabilitasnya, tapi dari pertarungan terakhir bener-bener membuka matanya kalau dirinya bener-bener lemah. Gak cuma dihabisi Joker 2 kali, tapi juga hilang jabatannya sebagai Royals. Blake sadar diri dan kedepannya dia gak akan ikut campur urusan orang lain sebelum bisa mengatasi urusannya sendiri. Keesokan harinya, Gavin, seorang NPC lagi di tempat sepi. Tiba-tiba ada Joker di belakangnya dan mengejarnya. Gavin bingung nih, kenapa dia kok diincar? Untung berhasil menghindar, jadi kaburlah. Berpindah ke John, dia lagi memikirkan Serafina kemarin. Perbuatannya rada aneh, ya semoga nggak apa-apa lah. Ada Cecil di situ, dia heran. John ini kan sudah mengalahkan Arlo, jadi sekarang harusnya John yang jadi king. Tapi John menjelaskan, kalau dia ini cuma menghabisi para Royals, jadi santai dulu aja ya kan. Berpindah ke Gavin, dia menceritakan kejadian barusan ke temannya. Temannya bingung, kenapa seorang Joker yang bisa menghabisi sekelompok orang terkuat di sekolah malah mengincar kroco seperti Gavin ya kan. Ditambah lagi dia bisa kabur dari Joker, nggak mungkin lah. Berpindah lagi ke Sarah, dia lagi latihan bertarung bersama teman-temannya, tapi lagi bete nih dia nih. Jadi agak kelewatan tuh. Evie bingung dengan Sarah akhir-akhir ini. Semenjak para Royals dikalahkan, Sarah lebih agresif. Evie mencoba mendengarkan masalahnya. Sarah ini lagi frustasi karena nggak punya ability membuatnya tidak diuntungkan. Mendengar itu Evie heran, karena selama ini Sarah mengajarkan kepada teman-temannya agar selalu percaya diri dan bertarung demi diri sendiri. Ya, Sarah ini hanya mengulangi kata-kata John kepadanya dan semua itu penuh dengan kebusukan. Dan akhirnya Sarah menyudahi latihannya, walaupun baru dimulai ya kan. Kepergian Sarah membuat Evie khawatir karena hanya Sarah yang percaya kepadanya. Evie takut Sarah akan meninggalkannya lagi. Sementara itu John yang terus-menerus menelpon Sarah nggak diangkat sama sekali, mulai curiga kalau Sarah menghindarinya. Tapi apa alasannya? Apakah dia nggak sengaja membuatnya kesal? Pas terakhir kali jalan itu, Sarah mencurigai John adalah Joker. Mulai di sini John kesel. Dia yakin ada yang ember mulutnya. Tapi siapa yang berani? Tapi terserahlah. John yakin kalau Sarah ini ada di sisinya. Semuanya akan aman selama John menjelaskan kalau dirinya bukan Joker. Dan pula dirinya bukanlah monster. Keesokan harinya, Ellen yang lagi di tempat sepi tiba-tiba dihadang oleh Joker. Sempat curiga kalau ini adalah John, tapi ada yang salah nih. Itu bukan John. Level penipu gak ada tandingannya dengan Joker asli. Ellen bisa melawannya dengan mudah. Dia mulai menginterogasinya dan berusaha melepaskan topengnya.
tapi Joker palsu berhasil kabur. Coba dikejar tapi hilang entah kemana. Sementara itu Arlo yang lagi jalan di tengah kerumunan diomongin sama yang lain. Ya biasalah, Arlo ini udah dikalahkan sama Joker. Arlo merasa pantas menerima semua ini dan semoga Jun gak akan mulai masalah lagi. Tiba-tiba Ellen telepon, dijelaskanlah kejadian sebelumnya. Arlo gak peduli dengan Joker, tapi Joker yang ini bukan John, tapi orang lain. Orang-orang menggunakan identitas Joker untuk menyerang orang lain. Jika tersebar, maka makin banyak Joker muncul. Gak ada yang tahu siapa yang asli, dan setiap siswa akan ketakutan setiap saat. Arlo murka. Dia baru sadar masalah yang sebenarnya baru aja dimulai. John si kampret ini benar-benar membuat satu sekolah dalam kekacauan. Ellen menenangkannya, dia yakin mereka akan bisa mengatasi masalah ini jika bekerja sama dengan yang lain. Di sisi lain, Cecil memanggil John. Dia memberitahu masalah yang sedang terjadi di sekolah ini. Banyak Joker palsu berkeliaran. Sekolah dalam kekacauan. Satu-satunya cara meredakan kekacauan ini adalah John mendeklarasikan diri menjadi king. Tapi John gak mau, karena emang ini rencana John. Cecil yang memaksanya pun ditegaskan kembali kalau saat ini John yang memegang kendali. Apapun yang John lakukan, Cecil gak punya hak untuk berbuat apapun. Malam itu, Blake kembali ke kamarnya berpapasan dengan John. John menanyakan keperluannya di sini. Blake kesini cuma buat ngambil barang-barang dan pergi lagi. Dia ngungsi ke kamar Isen ya kan. Blake bener-bener putus asa. Diajak bercanda pun gak nyambung. Isen menenangkannya. Menurutnya ya wajar aja dikalahkan sama orang yang lebih kuat. Blake ini gak masalah kalau hanya dikalahkan sama orang kuat. Masalahnya ya John itu sendiri. Perbuatannya benar-benar di luar batas. Menghabisi teman-temannya sampai masuk rumah sakit. Kalau John bisa menghabisi semuanya dengan mudah, nanti kedepannya siapa yang bisa mengawasinya? Jika lebih parah, siapa yang bisa menghentikannya? Isen mendengar itu ya nggak ambil pusing, dia langsung tidur. Pas tidur, Blake bermimpi Joker. Buset dah, ini sampai ke bawah mimpi dah. Seketika dia terbangun dan teringat nasihat Arlo sebelum lulus. Dengan ini, Blake merasa kalau dia adalah orang-orang yang harus menghentikan John. Dirinya yang sekarang masih lemah, harus menjadi lebih kuat lagi. Singkat cerita, lagi jalan di keramaian seperti biasa diomongin dong. Sekarang Blake kan udah dikalahkan. Apakah dia masih seorang Jack atau udah bukan Royal? Hahaha. Kurang lebih gitulah obrolannya. Dan Isen baru aja inget berita terbaru. Ada banyak Joker palsu berkeliaran menyerang siswa-siswa. Dan bahkan Joker ini menyerang siswa elit tier. Elaine contohnya. Menurut Remy ini adalah kesempatan emas kepada orang lemah untuk bisa balas dendam kepada orang yang telah membulinya. Karena ini adalah kesempatan emas untuk tetap tidak terdeteksi. Tapi bukannya ini bertentangan dengan apa yang John mau. Bukannya agar menghentikan kekerasan melalui teror, tapi malah memunculkan banyak Joker palsu yang haus darah. Tapi apapun tujuannya, yang penting siapapun yang punya paling banyak musuh pasti paling banyak diserang. Sementara itu Sarah lagi di lorong kosong bersama Evie dan tiba-tiba dihadang oleh Joker.